Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Kasih Aprilia Silalahi. Saya duduk di kelas 4. Saya berasal dari SDEK Cipta Indra Sakti, Kecamatan Seberida. Nah, untuk memulai bertutur ini saya punya pantun loh. Ke pasar Rengat beli baju batik. Baju batik dipakai saat lebaran. Selamat pagi Bapak Ibu yang cantik dan yang tampan. Semoga bertutur saya sangat menyenangkan. Ada pepaya, ada manggis. Semua buah rasanya manis. Pagi-pagi jangan pesimis. Bertutur kata ini harus lebih optimis. Kali ini saya akan bertutur tentang cerita rakyat yang berasal dari daerah Kampar Riau yang berjudul Si Lancang. Yuk simak ceritanya. Konon pada zaman dahulu kala hiduplah seorang wanita miskin dengan anak laki-lakinya yang bernama Si Lancang. Mereka tinggal di gubuk reot di negeri bernama Kampar. Ayah Si Lancang sudah lama meninggal dunia. Mak Lancang bekerja menggarap ladang orang, sedangkan Si Lancang mengembalakan ternak tetangganya. Pada suatu hari, Si Lancang betul-betul mengalami puncak kejenuhan. Ia telah bosan hidup miskin. Akhirnya, ia meminta izin ke emaknya untuk pergi merantau karena ia ingin bekerja mengumpulkan uang agar menjadi orang kaya. Mak, Lancang telah bosan hidup miskin. Lancang ingin merantau, Mak. Mohon Si Lancang kepada emaknya. Walaupun berat hati, emaknya pun memperbolehkan Si Lancang pergi dan berkata, "Baiklah Lancang, engkau boleh pergi merantau, tetapi jangan tinggalkan emakmu di sini. Jika nanti kau sudah kaya, segeralah pulang." Kata emak Lancang mengizinkannya. Mendengar jawaban itu, Si Lancang gembira dan meloncat-loncat karena diperbolehkan merantau. Emaknya hanya terpaku diam. Melihat Si Lancang meloncat-loncat kegirangan karena ditinggal oleh anak satu-satunya. Si Lancang pun yang melihat ibunya bersedih berhenti meloncat-loncat mendekati emaknya dan memeluknya. "Jangan bersedih, Mak. Lancang pasti pulang. Jika nanti sudah kaya, Lancang tak akan melupakanmu, Mak," kata Si Lancang menghibur emaknya. Mendengar jawaban itu, emaknya menjadi terharu mendengar janji dan ucapan Si Lancang. Hatinya pun menjadi tenang. "Baiklah Lancang, besok pagi-pagi sekali kamu boleh pergi. Nanti malam Mak akan membuatkan lumping doda untuk kamu makan di perjalanan nanti." Keesokan harinya, Si Lancang pun pergi meninggalkan kampung halamannya. Emaknya membungkuskan beberapa lumping doda makanan kesukaannya Si Lancang. Bertahun-tahun di rantau, Si Lancang sudah menjadi orang kaya raya di negeri orang.
Ia memiliki ratusan prajurit, berpuluh-puluh kapal dagang, dan istrinya pun cantik sekali. Pada suatu hari, si Lancang mengajak istrinya ke Andalas. Istrinya pun sangat senang. "Kakanda, apakah saya boleh membawa perbekalan yang banyak?" kata istri si Lancang. "Wahai istriku, engkau boleh membawa perbekalan sesuka hatimu," jawab si Lancang. Mendengar jawaban itu, istrinya pun membawa perbekalan mulai dari alat musik, makanan, kain sutra, dan banyak perhiasan seperti emas dan perak. Mulai dari pelabuhan, mereka berpesta pora, bermain alat musik, bernyanyi, dan menari. Akhirnya mereka pun sampai di pelabuhan Sungai Kampar, kampung halamannya si Lancang. "Hei, kita sudah sampai," kata salah satu prajuritnya si Lancang. Semua penduduk berdatangan melihat kapalnya si Lancang. Rupanya sebagian orang masih mengenal wajah si Lancang. "Wah, si Lancang rupanya," kata guru mengaji si Lancang. "Megah sekali kapalnya," kata teman si Lancang waktu kecil. Temannya pun memberitahu kepada emaknya bahwa si Lancang sudah sampai ke pelabuhan. "Tok tok tok, oh mak, mak, anak lancangmu sudah pulang." Akhirnya si Lancang pulang. Emaknya bangkit dari kasurnya, tidak peduli walaupun sakit. Ia berjalan memakai baju bercompang-camping, berjalan bertatih-tatih. Sesampainya di pelabuhan, emaknya tidak percaya melihat kapalnya si Lancang. Ia tak sabar menemui anak satu-satunya. Ia pun memberanikan diri untuk naik ke atas kapal. Tiba-tiba saat dia hendak naik ke atas kapal, ia dihentikan oleh prajuritnya si Lancang. "Hei wanita jelek, mengapa kau menaiki kapal ini? Sana pergi!" usir prajurit itu. "Tetapi aku adalah emaknya si Lancang," jelas perempuan tua itu. Mendengar kegaduhan di atas geladak, si Lancang pun muncul dan berkata, "Bohong, dia bukan ibuku." "Oh Lancang anakku, emak sangat merindukanmu nak," kata perempuan malang itu. "Mana mungkin aku mempunyai ibu sepertimu, prajurit, usir wanita gila itu dari kapalku." Si prajurit mendorong emaknya si Lancang sampai terjatuh. Di sepanjang jalan, emaknya si Lancang hanya nangis terseduh-seduh. Ia tidak menyangka bahwa anaknya tega berbuat itu kepadanya. Sesampainya di rumah, ia mengambil lesung dan nyuruh pusaka. Lesung itu putarkannya. Nyiru itu dikibas-kibaskannya sambil berdoa. "Ya Tuhanku, si Lancang anakku yang telah kulahirkan
dan kubesarkan dengan air susuku. Ya Tuhanku, ia tidak mengakui bahwa aku adalah ibunya. Tunjukkanlah Tuhan. Dalam sekejap, angin badai menghantam kapalnya si lancang. Angin topan berhembusan. Hush, hush. Semua orang di kapal minta tolong kebingungan. Si lancang yang menyadari kesalahannya meminta maaf kepada emaknya. Ma, 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 maafkan aku, Ma. Ini anakmu si lancang telah pulang. Sayangnya malah petaka tak bisa dielakkan lagi. Lancang, istrinya dan anak buahnya tenggelam bersama. Kain sutra yang dibawa si lancang terbang melayang-layang, berlipat dan bertumpuk menjadi negeri lipat kain di kampar kiri. Dan gong yang dibawa si lancang terbang jatuh di dekat gubuk emaknya yang menjadi sungai Ogong di kampar kanan. Dan tembikar pecah dan melayang-layang menjadi pasubila yang letaknya berdekatan dengan danau lancang. Di danau itulah tongkat kapal si lancang menancap tegak tersisa. Bila sewaktu tongkat itu muncul di permukaan, maka pertanda akan banjir besar. Banjir itulah air mata si lancang yang menyesali perbuatannya. Sejak peristiwa itu, masyarakat sekitar meyakini bahwa Sungai Kampar meluap bukan saja disebabkan oleh tingginya curah hujan, tetapi juga disebabkan oleh munculnya tongkat kapal si lancang. Kabupaten Kampar yang masuk ke dalam Provinsi Riau ini sangat rawan dengan banjir. Hampir setiap tahun Sungai Kampar meluap, sehingga menyebabkan banjir besar yang bisa merendam pemukiman penduduk di sekitarnya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita harus berbakti kepada orang tua. Jika sudah sukses, janganlah sombong. Nah, untuk mengakhiri bertutur kata ini, saya punya pantun loh. Jalan-jalan ke tepi rawa, melihat si lancang berenang ria. Jangan durhaka kepada orang tua, agar hidup tak berujung lemas. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertutur kata lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.